Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian gak bakalan sanggup untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang harus kita syukuri bersama, manakala Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita dan memudahkan langkah kaki kita menuju taman-taman surga dunia. Kita diberi kemudahan untuk bisa menghadiri majlis-majlisul ilm, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat terbaik di muka bumi ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah kalian di sana. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, hilakul dzikr. Majelis-majelis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis ilmu yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena majelis ilmu adalah taman surga dunia, maka siapapun yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala betah di sana, itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju surga yang sesungguhnya. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa yang ingin masuk surga, maka hendaknya dia ngaji ilmu agama. Hendaknya dia betah ya untuk duduk di taman-taman surga dunia. Karena dengan kita ngaji ilmu agama, kita menjadi tahu mana rute yang mengantarkan kita menuju surga dan mana rute yang mengantarkan kita ke neraka. Dengan ngaji ilmu agama, kita bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal dan mana haram, mana yang benar dan mana yang salah. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ilmu adalah sumber semua kebaikan. Dan kejahilan, kebodohan adalah sumber semua kerusakan. Jadi semua kebaikan di dunia dan di akhirat sumbernya adalah ilmu yang bermanfaat. Dan semua kerusakan di dunia dan di akhirat sumbernya adalah kebodohan. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk bersemangat ngaji ilmu agama dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, salullaha ilman nafi'a wa ta'awwadhu billah min ilmin la yanfa'. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mintalah kalian kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah, memohonlah kalian kepada Allah SWT ilmu yang bermanfaat. Dan berlindunglah kalian kepada Allah SWT dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu, kata Nabi, ada dua macam. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini yang perlu kita cari, ini yang perlu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, yang mengantarkan kita agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Dengan belajar Al-Quran dan Sunnah, kita jadi tahu bagaimana tata cara beribadah kepada Allah dengan benar. Bukankah kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepadanya? Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadamu. Dan ini ayat yang sangat penting, yang harus kita resapi bersama. Karena ini tentang visi, misi, tujuan hidup kita di dunia. Kenapa kita ada di panggung dunia ini? Bukan untuk sia-sia. Bukan hanya untuk berfoya-foya. Bukan hanya untuk makan, minum, dan bersenang-senang semata. Ya, kalau hanya untuk makan, minum, dan bersenang-senang, apa bedanya kita dengan binatang? Kita hidup di dunia ini untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah kalau kita nggak belajar ilmu agama. Makanya tujuan utama orang belajar ilmu agama adalah supaya dia tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Innama yutlabul ilmu liyuttaqallah." Ya, ilmu itu dicari, tujuan intinya adalah supaya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita belajar ilmu agama. Bukan cuma sekedar ngumpul, bukan cuma untuk rame-rame, tapi tujuannya adalah supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Dan untuk mengecek apakah ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tempuh ini adalah ilmu yang bermanfaat atau tidak, maka para ulama telah menjelaskan ciri-cirinya. Setidaknya ada 3 tanda ilmu yang bermanfaat yang perlu kita cek apakah ilmu yang telah kita pelajari selama ini betul-betul ilmu yang bermanfaat atau tidak. Yang pertama, tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tersebut membuahkan khasyatullah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang sesungguhnya. Kata Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, ilmu yang sesungguhnya itu adalah ilmu yang menjadikan kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, ya, kapanpun, baik di pagi hari, siang hari, malam hari, terutama di saat kita sendirian, kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk mengoreksi, ya, ilmu-ilmu kita. Ya, apakah membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau ilmu kita tidak membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pertanda bahwa ilmu kita tidak bermanfaat. Kalau kita hanya takut sama manusia, hanya takut sama atasan kita, hanya takut sama
keluarga kita, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda ilmu yang bermanfaat yang kedua ayyuhal ikhwah adalah ilmu tersebut membuahkan amal. Membuahkan amal. Setelah kita belajar, kita amalkan. Bukan cuma sekedar teori semata, bukan hanya sekedar cakrawala pengetahuan saja, tapi betul-betul kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau itu sebuah perintah kita amalkan, kita jalankan. Kalau itu sebuah larangan kita tinggalkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diamalkan. Maka ilmu yang sesungguhnya ayyuhal ikhwah adalah ilmu yang membuahkan amal. Kalau ilmu tidak membuahkan amal, maka ilmunya tidak bermanfaat. Maka penting kita koreksi pada diri kita, ilmu yang kita pelajari ini kita amalkan apa tidak? Semakin kita ngaji ilmu agama harus semakin baik. Baik ibadah kita, baik akhlak kita. Kalau kita belajar ilmu agama, tapi amal ibadah kita semakin merosot, akhlak kita semakin jauh dari akhlak Islam, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan wa amalan fahuwa madkhul. Setiap ilmu yang tidak menambah kemantapan kepadamu, yang tidak menambah amal soleh bagimu, yakni tidak diamalkan, maka itu adalah ilmu yang ternoda, ilmu yang palsu, ilmu yang asli, ilmu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah ilmu yang membuahkan amal. Semakin belajar, semakin kita semangat beribadah kepada Allah, semakin baik akhlak kita, adab kita. Dan yang ketiga, tanda ilmu yang bermanfaat ayyuhal ikhwah adalah ilmu tersebut menjadikan kita semakin ingat kepada akhirat. Bukan malah menjadikan kita semakin cinta kepada dunia, mabuk kepada dunia, terlena kepada dunia. Tapi semakin kita belajar ilmu agama, kita semakin ingat kepada kematian. Kita semakin ingat kepada akhirat. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekhul Albani, ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditanya oleh seorang sahabat, ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling cerdas? Orang yang paling cerdas itu siapa wahai Nabi? Apa jawaban Nabi? Nabi enggak menjawab orang yang paling cerdas itu orang yang sekolahnya sampai ke luar negeri, orang yang nilainya, ijazahnya sekian dan sekian, enggak. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Orang yang paling cerdas menurut Nabi, orang yang paling pintar menurut Nabi SAW adalah orang yang paling sering mengingat kematian. Dan yang paling semangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Itu orang paling cerdas. Walaupun mungkin dia SD saja enggak lulus, tapi kalau dia selalu ingat akhirat, selalu ingat kematian, sehingga bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan dosa-dosa, inilah orang yang paling cerdas menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, walaupun dia mungkin gelarnya sampai profesor, doktor, tapi kalau dia lupa akan akhirat, dia lupa akan kematian, sehingga dia terus
ya, dalam kelalaiannya, maka ini adalah orang yang paling bodoh menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ayyul ikhwah, itu 3 tanda ilmu yang bermanfaat, yang hendaknya bagi kita untuk bersemangat meraihnya. Sebaliknya, di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat, yang kata Nabi, wa ta'awwadhu billah min ilmin la yanfa. Berlindunglah kalian kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita diminta untuk berlindung supaya dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ilmu yang tidak bermanfaat itu ada 2. Yang pertama adalah ilmu yang dilarang oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ilmu apa? Ilmu sihir, ilmu pelet, ya, santet, ilmu filsafat, ya. Yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Kata Allah SWT tentang sihir, mereka mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat bagi mereka, justru malah membahayakan mereka. Membahayakan akidah mereka, agama mereka. Ini ilmu yang tidak bermanfaat karena dilarang. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak diamalkan. Mungkin yang dia pelajari benar. Dia belajar tentang Quran, dia belajar tentang hadis, dia belajar tentang akidah, dia belajar tentang fikih, dia belajar tentang akhlak. Tapi sayangnya nggak diamalkan. Maka ini masuk pada ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ingat, ilmu itu cuma sarana. Ilmu itu cuma sarana. Tujuan intinya adalah amal. Kalau kita hanya cuma sekedar menuntut ilmu saja, ngaji saja, tapi tidak mengamalkan, berarti kita cuma sampai pada level sarana saja, tapi tujuannya enggak. Antum mau haji, cuma naik pesawat itu cuma sarana. Kalau antum naik pesawat tapi enggak haji, ya percuma. Tujuannya enggak sampai, enggak nyampe. Begitu juga kalau kita belajar ilmu agama, tapi kita tidak mengamalkan, maka tidak ada manfaatnya. Sehingga dia termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Ini yang hendaknya bagi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha' wa nafsin la tashba' wa du'ain la yusma'. Na'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini di antara doa Nabi SAW. Sebaliknya, di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Setiap hari, setiap pagi, Nabi SAW selantiasa berdoa dengan doa ini. Yaitu memohon kepada Allah SWT ilmu yang bermanfaat. Maka hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat. Perhatikan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, berdoalah, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Allah nggak memerintahkan Nabi Muhammad SAW minta tambahan harta, tahta, wanita. Ya Allah tambahkan istri, enggak. Tapi apa? Disuruh oleh Allah SWT minta tambahan ilmu. Karena ilmu adalah sesuatu yang paling berharga. Sesuatu yang paling berharga. Dunia ini tidak ada apa-apanya dengan ilmu. Sebanyak apapun dunia yang kita kejar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mataun qalil. Dunia itu adalah perhiasan yang qalil, sedikit. Berbeda dengan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi ilmu berarti dia diberi kebaikan yang banyak. Ya, sehebat apapun dunia yang kita kejar, kata Allah apa? Mata'un qalil, dikit, kecil. Karena dunia ini fana, dunia ini hina. Nabi SAW menggambarkan dunia itu nggak lebih dari sayap nyamuk. Nyamuk udah kecil, ini sayapnya lagi. Ya, Rasulullah SAW menggambarkan dunia ini nggak lebih seperti makanan yang kita makan. Inna mat'ama ibni Adam ju'ila masalan lid dunya. Apa yang dimakan oleh anak Adam itulah perumpamaan dunia. Wa in qazzahu wa mallahahu fandur madza yasir. Walaupun dia menggaraminya, membumbuinya, perhatikan, toh nanti jadinya juga apa? Makanan apa Pak? Paling enak Pak? Siomay? Di sini apa yang paling enak? Batagor? Seenak apapun makanan yang kita makan, kata Nabi, pikirkan, toh nanti jadinya juga apa? Jadinya apa? Kotoran yang kita buang. Begitulah perumpamaan dunia yang kita kejar. Maka jangan sampai kita terlena mengejar dunia tapi lupa dengan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah ta'ala, kita akan mengkaji bersama sebuah tema yang sangat penting, bahkan ilmu yang sangat penting, yaitu, apa judulnya? Semakin kenal semakin sayang. Tak kenal maka tak sayang. Semakin kita kenal semakin sayang. Dikenal siapa? Ya, apa pembahasannya? Nah, yang dimaksud dengan judul ini adalah Ma'rifatullah Jalla wa'ala. Mengenal tentang Allah SWT. Karena aslinya gantikan Ustadzuna wa waliduna, Ustadz Abu Haidar, hafizahullah ta'ala, yang sejatinya pembahasan tentang fikih Asmaul Husna, ya. Ya. Nah, ini ada kaitannya, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahiman. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, ya, saya ingin mengajak kita semuanya untuk berpikir terlebih dahulu. Setiap kita ini kan pasti punya hobi. Betul? Ada hobi, kesukaannya. Ada yang hobinya olahraga. Ada yang hobinya baca. Ada yang hobinya makan. Kuliner. Iya ada. Nah, itu pun nanti kalau kita perinci lagi, ya beda-beda lagi. Olahraga misalkan, macam-macam tuh. Ada yang ya bersepeda, ada yang sepak bola, ya, ada yang voli, ada yang macam-macam. Yang baca beda-beda juga. Ada yang senangnya baca Quran, ada yang senangnya baca koran, ya. Tapi kuliner, wah apalagi, ya. Ada yang senangnya soto, ada yang senangnya batagor, macam-macam orang. Dan orang kalau sudah punya hobi, apa yang dia rasakan? Nah, orang kalau hobinya tersalurkan, apa yang dia rasakan? Kepuasan, kenikmatan. Makanya orang kalau sudah ya punya hobi itu, Masya Allah kadang lupa sama waktu. Ya, orang misalkan hobinya olahraga motoran misalkan, itu sampai lupa sama istrinya sama anaknya. Ya, orang ada hobinya sampai ke ke gunung, naik gunung. Padahal itu kadang ya, membahayakan, taruhannya nyawa juga. Ya, orang hobinya mancing, walaupun panas, berdiri lama,
Suruh sholat tarawih nggak kuat, tapi suruh mancing panas kuat dia. Kenapa? Karena dia merasakan kepuasan, kenikmatan. Apalagi yang hobinya ngopi, ya Mas ya? Nah, ya. Sampai pas taklim pun ngopi nih ya. Karena apa? Tadi hobi. Ya, sampai beli jutaan untuk alatnya untuk ngopi itu. Apalagi kalau sudah sampai ketemu sama kopi apa? Yang enak gitu, wah itu. Ya, nyeruputnya dikit-dikit dinikmati. Ada kepuasan, ada kebahagiaan, kenikmatan tersendiri. Tapi perlu kita ingat satu hal. Ya, senikmat apapun ya hobi yang kita yang kita punya, semua itu adalah kenikmatan yang semu. Kenikmatan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya, kesenangan yang sesungguhnya adalah kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru kenikmatan yang sesungguhnya. Makanya sebagian ulama pernah mengatakan penduduk dunia yang paling miskin adalah orang yang meninggalkan dunia ini, tapi dia belum pernah merasakan kenikmatan dunia. Lalu ditanyakan kepada dia, apa kenikmatan dunia yang paling nikmat? Ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang miskin paling miskin adalah orang yang tinggal di dunia ini. Kemudian dia meninggalkan kampung dunia ini, tapi dia belum pernah merasakan kenikmatan di dunia ini. Yaitu belum pernah merasakan nikmatnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuma merasakan nikmatnya hobi, banyak orang. Tapi yang bisa merasakan nikmatnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang masih jarang. Dan ini adalah perkara yang sangat penting. Kalau ada yang bilang, dan ini banyak sering terlontar, saya udah kenal kok sama Allah. Ya, udah kenal sama Allah SWT. Kita jawab, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul, itu adalah satu fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala fitrahkan, berikan kepada seorang hamba. Ketika seorang itu lahir di dunia ini, sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Tidak ada seorang bayi pun yang lahir di dunia ini kecuali dia dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi awalnya manusia ini difitrahkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ada pengaruh-pengaruh negatif dari luar yang membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratkan seperti kaca, itu kalau yang masih baru kinclong tuh. Tapi kalau dibiarkan banyak debu, akhirnya ya kotor. Begitu juga hati manusia. Awalnya fitrah, bersih. Tapi banyak hal-hal yang membuat dia kotor, dosa, penyimpangan, kesesatan. Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertingkat-tingkat. Ya, memiliki level, memiliki kelas. Betapa banyak orang mungkin dia titelnya, sekolahnya sudah S1, S2, S3, tapi pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap masih TK. Gak berkembang. Gak ada kemajuan. Jadi orang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertingkat-tingkat levelnya. Kelasnya bertingkat-tingkat. Ada yang semakin kenal, ada yang kenal cuma ya namanya saja. Secara global saja. Ada yang pertengahan. Jadi bertingkat-tingkat. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita ketahui bersama, bahwa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada konsekuensinya.
Kalau kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kita akan jalankan. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang, akan kita tinggalkan. Itu kalau kita betul-betul kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan betul-betul bergantung hanya kepada Allah semata. Kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita tanyakan pada diri kita. Kalau kita mengaku kenal sama Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mewujudkan konsekuensi tersebut apa tidak? Betapa banyak orang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ketika Allah memerintahkan kepadanya, berat untuk melaksanakannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, dia malah menerjangnya. Ya, ketika dia sepi sendirian, dia menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti pengakuan kenalmu kepada Allah Subhanahu wa taala palsu. Kalau cuma ngaku banyak. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzaka. Seorang penyair mengatakan, setiap orang ngaku kenal sama Laila, punya hubungan sama Laila, tapi Laila enggak mengakuinya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, tapi berikutnya, ayyuhal ikhwah, kenapa kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kenapa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala karena satu, mengenal Allah Subhanahu wa taala merupakan intisari dakwah para nabi dan rasul. Semua nabi dan semua rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini, mereka tujuan utamanya adalah mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Itu tujuan intinya. Makanya semua dakwah para nabi adalah tauhid. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk beribadah, untuk menyerukan, beribadalah kalian kepada Allah saja, dan jauhilah oleh kalian taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, inti dakwah para nabi itu Pak, sebagai faedah ada 4. Inti dakwah semua para nabi, inti dakwahnya itu 4. 1, tauhid. Mengajak umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah semata. Yang kedua, inti dakwah para nabi itu adalah ta'atur rasul. Taat kepada rasul yang diutus kepada mereka. Kalau kita, Nabi kita Muhammad SAW, berarti Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk taat kepada beliau. Yang ketiga adalah takwa. Semua para nabi mengajak umatnya untuk bertakwa kepada Allah SWT. Melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah istighfar. Semua para nabi dan rasul mengajak umat untuk selalu istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia tidak pernah lepas dari dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti banyak salahnya. Tapi kembali kepada pembahasan, kenapa kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena ini adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Oleh karenanya setiap dakwah yang tidak dibangun di atas mengenal Allah, di atas tauhid, maka itu dakwah yang keliru, yang menyimpang. Kalau dia nggak memprioritaskan kepada dakwah tauhid, tidak memprioritaskan kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini dakwah yang menyimpang. Nabi SAW ketika mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman,
diutus oleh Nabi untuk berdakwah. Apa pesan beliau? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka itu adalah ya, bagaimana kamu menyerukan mereka agar beribadah hanya kepada Allah saja. Yang kedua, kenapa kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena ini kebutuhan primer. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kebutuhan primer kita. Mungkin yang kita tahu selama ini kebutuhan primer itu apa? Makan, ya, sandang, pangan, biasanya gitu. Pakaian. Tapi ternyata ada kebutuhan primer yang lebih primer daripada makanan dan minuman. Yang lebih primer daripada tempat tinggal dan pakaian. Apa itu? Yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar kata Imam Ahmad rahimahullah tatkala mengatakan hajatun nasi ilal lail asyaddu min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu agama itu lebih dahsyat daripada kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Kenapa? Karena kalau kepada makan dan minum itu kita makan 3 kali sehari udah cukup. Puasa 2 kali. Ya kan? Sudah cukup. Tapi kebutuhan kita kepada agama, kebutuhan kita kepada ilmu, kebutuhan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu nggak bisa cuma 2 hari 3 kali. Setiap detik kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur, ya, saat makan, saat kita sholat, ya, semua kebutuhan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk yang lemah. Kita selalu butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wa huwa huwal ghaniyul hamid. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang sangat butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak boleh sombong. Merasa kita nggak butuh sama Allah SWT. Jangan. Ini adalah suatu ya kehinaan bagi seorang hamba kalau dia merasa nggak butuh sama Allah SWT. Kita ini setiap nafas kita butuh sama Allah SWT. Setiap detik, setiap menit kita butuh sama Allah SWT. Ya, karena kita adalah makhluk yang lemah. Nggak ada yang pantas kita sombongkan. Menarik, pernah diceritakan ada salah seorang ulama, Ayyub As-Sikhtiyani, pernah melihat ada seseorang yang jalannya sombong, petentang-petenteng. Ditegur sama beliau. Ma hadhil misya allati yubghidu Allah. Kenapa kamu jalannya kok model jalannya orang-orang yang dimurkai sama Allah SWT, yakni sombong. Ya. Apa jawaban orang tersebut? Ata'rifuni? Kamu nggak kenal saya ya? Artinya dia ini orang apa? Orang kaya, orang berpangkat. Kamu kok negur saya seperti itu? Kamu nggak kenal saya. Ya. Apa jawabannya Ayyub As-Sikhtiyani? Ya, saya mengenal kamu. Saya kenal. Kamu adalah dahulu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air mani yang hina. Dan kelak ketika mati akan menjadi bangkai yang bau. Dan setiap hari, setiap saat kamu membawa kantong kotoran kemana-mana. Apa kantong kotoran? Perut kita ini kan kantong kotoran. Artinya apa yang kamu sombongkan? Kamu diciptakan dari air mani yang hina. Dan nanti kalau udah mati menjadi bangkai yang busuk. Dan setiap saat kita membawa kantong kotoran kemana-mana. Terus apa yang disombongkan? Gak ada yang pantas kita sombongkan. Jadi ayyuhal ihwa rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Kenapa kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena ini adalah kebutuhan primer kita.
Yang ketiga, ya kenapa kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling penting. Ikhwan, ilmu itu bertingkat-tingkat. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Kata Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, ya, ilmu itu bertingkat-tingkat. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Dan tidak mungkin kamu bisa menggapai semuanya. Maka, kata beliau, prioritaskan ilmu yang paling mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kalau belajar ilmu agama itu macam-macam. Banyak. Ada ilmu tentang akidah, ada ilmu tentang fikih gitu ya. Ada ilmu tentang akhlak, ada ilmu tentang sirah, tafsir, hadis. Belum lagi kalau belajar bahasa Arab, ada nahwu, shorof, balaghah, ya. Ini yang ilmu agama. Belum lagi kalau belajar ilmu dunia, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya, IPA, IPS, matematika, banyak. Dan kita nggak mungkin menguasai semuanya, nggak mungkin. Maka apa yang disarankan oleh sahabat Salman? Ya, pelajarilah yang paling penting bagi kamu. Prioritaskan yang paling mendekatkan dirimu kepada Allah SWT. Jadi kalau kita nggak bisa mempelajari semuanya, setidaknya prioritaskan ilmu-ilmu yang paling penting. Dan ilmu yang paling penting itu, kata para ulama, setidaknya 3. 1, ilmu tentang tauhid. Ilmu tentang tauhid. Makanya Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya jangan pernah bosan belajar tentang apa? Tauhid. Ini kadang-kadang kita ini bosan. Tauhid. Dari dulu sampai sekarang tauhid terus. Ya. Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah, dakwahnya apa? Tauhid. Bahkan detik-detik ketika Nabi SAW ya mau meninggal dunia, yang beliau sampaikan adalah tentang tauhid. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani tatkala mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Itu tentang tauhid. Nabi khawatir kalau umatnya terjerumus seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berlebihan kepada ya kuburan-kuburan para nabi mereka. Ilmu yang kedua yang sangat penting juga adalah ilmu tentang fikih. Bagaimana kita sholat yang benar, bagaimana tentang wudhu yang benar, puasa yang benar, haji yang benar. Karena ini tentang ibadah yang merupakan tujuan hidup kita. Ya. Maka setidaknya kita targetkan tuh. Paling enggak kitab fikih ya mungkin dasar-dasarnya paling tidak itu perlu khatam. Ya, sehingga kita belajar itu naik kelas. Naik kelas. Karena sering kita dapati para ikhwan dan akhwat itu ya ilmunya muter-muter gitu aja. Karena seringnya cuma tematik aja. Jadi perlu bertahap. Ya, perlu bertahap, sistematis, sedikit demi sedikit, ya. Yang penting sistematis itu lebih berbarokah. Ya. Yang ketiga, ilmu yang sangat penting juga adalah ilmu tentang akhlak. Bagaimana interaksi kita dengan sesama manusia. Karena Islam bukan hanya menitik beratkan ya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi Islam itu juga memperhatikan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana adab kita kepada orang tua, bagaimana adab kita kepada suami, istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada masyarakat,
kerabat, kepada guru. Itu diperhatikan di dalam agama Islam. Ya, bahkan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran mengenai tentang utang piutang. Yang itu berinteraksi dengan manusia. Menunjukkan bahwasanya Islam itu bukan hanya membahas masalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah saja. Tapi juga membahas tentang akhlak. Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Nabi SAW pernah ditanya, dan sangat sering beliau ditanya, ya, an aktsari ma yudhilun nasal jannah. Su'ilan Nabi SAW an aktsari ma yudhilun nasal jannah. Nabi SAW ditanya tentang amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Apa jawaban Nabi? Siapa yang bisa? Nah, apa jawaban Nabi ketika beliau ditanya amalan apa yang paling sering memasukkan orang ke surga? Ya Pak? Nah, ada dua. Satunya apa? Nah, ya. Berarti separuh dong ini hatiannya. Taib, siapa yang bisa? Nah, taqwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah SWT dan akhlak yang mulia. Nah, apa boleh dapat dua-duanya? Betul. Ya Pak. Taib. Jadi, ya. Ketika Nabi SAW ditanya amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga, beliau nggak menjawab tentang takwa saja. Tapi yang kedua adalah wa husnul khuluq, akhlak yang mulia. Jadi ini 3 ilmu yang sangat penting yang perlu menjadi prioritas kita dalam belajar ilmu agama. Dan ilmu itu bertingkat-tingkat. Semakin kita dalami, semakin kita akan merasa bahwa kita ini masih bodoh. Masih banyak ilmu yang belum kita pelajari. Sebagian ulama pernah mengatakan, al-ilmu salah satu ashbar. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Man dahala shibral awal takabbar. Siapa yang masuk pada tingkatan yang pertama, sombong dia. Biasanya orang kalau baru belajar awal-awal tuh, baru dikit ilmunya, wah itu sudah. Baru belajar juz amma, baru hafal juz amma saja udah merasa kayak Syekh Sudes. Ya, belajar fikih dikit sudah merasa kayak Syekhul Islam. Ini Masya Allah. Biasanya seperti itu, penyakit. Ya. Wa man dahala sibrasam nih, kalau dia masuk pada tingkatan yang kedua, tawadhu. Dia akan semakin apa? Tawadhu, merendah. Makanya tanda ilmu yang bermanfaat adalah semakin membuat orang itu apa? Merendah, tawadhu. Kalau kita belajar ilmu agama, kok malah menjadikan kita sombong, tidak menjadikan kita semakin tawadhu, berarti curigai. Ilmunya berarti nggak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kita semakin tawadhu. Taib. Yang ketiga kata beliau, wa man dahala sibras salis alima annahu la ya'lamu syai'a. Kalau dia masuk pada tingkatan yang ketiga, dia akan sadar bahwa dia adalah bodoh. Semakin kita dalami ilmu ini adalah ya semakin kita akan merasa bahwa ilmu kita masih sedikit. Tapi ya ilmu yang paling inti adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya semua ilmu yang kita pelajari kalau itu tidak menjadikan kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Antum pinter masalah fikih, antum pinter masalah akhlak, antum pinter masalah ya muamalat. Tapi kalau kita nggak semakin kenal sama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu adalah tidak ada gunanya. Karena ilmu yang paling inti adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Berikutnya, ayyul ihwah, buah manis ma'rifatullah. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, apa buah manis yang akan kita dapatkan? Ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala membuahkan beberapa manfaat yang sangat indah yang akan kita rasakan. Yang pertama, dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, hidup akan terasa nyaman. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kita akan bahagia, tenang, nyaman. Jadi kebahagiaan, ketenangan dalam hidup kuncinya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beriman kepada Allah, dengan kita beramal saleh, disitulah kita akan merasakan ketenangan. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan memberikan kehidupan yang bahagia kepadanya. Ini kuncinya nih. Ini banyak orang pengen bahagia, tapi caranya yang salah. Kalau kita tanya pada semua orang, baik muslim maupun non-muslim, baik dia orang yang soleh maupun yang kebalikannya soleh apa? Toleh. Ya. Baik dia orang yang baik maupun yang rusak, semuanya akan menjawab pengennya hidup apa? Bahagia. Ya, bahkan orang-orang yang mungkin ya pecandu narkoba, ya, preman, ya dan sebagainya. Itu kalau ditanya pengen nggak itu bahagia? Ya pengen. Semuanya sebenarnya pengen hidup bahagia. Cuma caranya yang kadang keliru. Sebagian orang mengira kebahagiaan itu ditempuh dengan narkoba, makanya dia ke narkoba. Sebagian orang menganggap ya bahagia itu adalah dengan main wanita, makanya dia ya main wanita. Ya, sebagian orang menganggap kebahagiaan itu adalah dengan menumpuk harta, tahta, sehingga dia mengejarnya. Padahal kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dengan iman dan dengan amal saleh. Betapa banyak orang kaya, betapa banyak orang yang sudah tinggi jabatannya, udah terkenal namanya, tapi matinya bunuh diri. Berarti dia nggak tenang hidupnya, nggak bahagia. Bahkan mungkin ada sebagian kita kadang lihat komedian, pelawak yang hidupnya kayaknya apa? Bahagia, ketawa-ketawa, tapi ternyata ketangkep narkoba. Berarti hidupnya nggak tenang. Karena tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan iman dan amal saleh. Kecuali dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, akhirnya kita berhusnudzon kepada Allah. Menganggap semuanya adalah pilihan yang terbaik bagi kita. Terkadang dalam hidup ini pasti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kesehatan kita, mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala usahanya, ya, ekonominya, mungkin diuji oleh Allah keluarganya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan terasa indah. Karena kita sadar apapun yang Allah takdirkan pasti itu yang terbaik buat kita. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Ini ayat penghibur kita tatkala kita apa? Mungkin dapat musibah dan sebagainya. Ya, pakai ayat ini. Hiburlah diri kita dengan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kemudian di akhir ayat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Apa kata Allah SWT? Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah yang mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Akal kita ini terbatas. Menurut kita mungkin itu tidak baik. Tapi ternyata sebenarnya Allah menginginkan yang terbaik untuk kita. Pernah diceritakan, ada orang ke bandara mau naik pesawat. Ternyata qaddarallah, ya, dia ketiduran di ruang tunggu. Dipanggil berkali-kali, ternyata asik sama ya tidurnya. Ditinggal. Setelah beberapa saat bangunlah dia. Setelah bangun tahu dia ditinggal, marah-marah. Marah sama petugasnya. Ya, kenapa dia ditinggal padahal sudah dipanggil juga tadi. Setelah marah-marah datang berita bahwa pesawat yang tadinya dia mau tumpangin itu kecelakaan. Semua penumpangnya mati. Kadang kita seperti orang ini. Mungkin kita marah-marah. Menggerutu. Kenapa begini, kenapa begitu. Padahal sebenarnya Allah menginginkan yang terbaik kepada kita. Kalau dia tadi ikut, mati dia. Tapi ternyata apa? Allah ingin menyelamatkan kita. Begitulah dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita menggerutu. Padahal sebenarnya Allah menginginkan yang terbaik bagi kita. Makanya musibah apapun yang menimpa kita harus kita hadapi dengan sabar dan husnudzon kepada Allah SWT. Disitulah kebahagiaan orang beriman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang yang beriman. Hanya orang beriman saja. Sungguh indah kehidupan orang-orang yang beriman. Semua urusannya baik baginya. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan ya kenikmatan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan musibah, dia hadapi dengan sabar dan itu pun baik baginya. Gak ada istilahnya apa? Stres, galau, apalagi sampai bunuh diri, gak ada. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah SWT. Kalau dia mendapatkan musibah, dia hadapi dengan sabar. Makanya kalau kita ingin hidup kita bahagia, miliki dua kunci ini. Syukur dan sabar. Kalau kita nggak memiliki dua ini, atau salah satunya, hidup kita nggak tenang, Pak. Hidup kita nggak nyaman, nggak bahagia. Tapi kalau kita memiliki dua ini, ya dua kunci ini, syukur dan sabar, insya Allah hidup kita akan apa? Ya tenang. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Kalau mendapatkan musibah, dihadapi dengan sabar. Karena bisa jadi dengan musibah itu, kita disadarkan oleh Allah SWT dari kelalaian kita. Betapa banyak orang yang tadinya lalai ibadah, lalai sholat, gak pernah ke masjid, dikasih musibah oleh Allah SWT, jadi apa? Sadar, ingat ke masjid. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Jami'ul Masail, dan alangkah bagusnya ucapan beliau ini. Beliau pernah mengatakan, musibatun tuqbiluka ala Allah khairun min nikmatin tunsika anillah. Musibah tapi menjadikan dirimu semakin dekat sama Allah SWT itu jauh lebih baik ketimbang kenikmatan-kenikmatan yang semakin menjauhkan kamu dari Allah SWT. Jadi mendingan kita diberi musibah, dengan musibah tersebut kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala daripada kita ya selalu dalam kenikmatan tapi kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayyul ihwah rahimani wa rahimakumullah, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan semakin apa? Ya, nyaman, bahagia, tenang. Sebaliknya, kalau hidup kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan berantakan.
Ya, walaupun kita mungkin banyak harta, ya tinggi jabatan kita, ya dan sebagainya, itu semuanya bukan jaminan hidup kita bahagia. Betapa banyak orang-orang seperti itu. Lihat di negara-negara barat ya. Banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang ya yang memiliki bahkan miliarder. Tapi ternyata bunuh diri. Ya, bunuh diri. Karena tidak merasakan kenikmatan dalam hidup mereka. Ya. Taib. Jadi dengan mengenal Allah SWT, hidup kita akan nyaman. Sebaliknya, kalau kita tidak mengenal Allah SWT, hidup kita pasti akan berantakan, sempit, dan tidak tenang. Nasuwaha fa'ansahum anfusahum. Kata Allah SWT, mereka melupakan Allah SWT, maka Allah pun melupakan mereka. Ya, kalau kita sudah dilupakan sama Allah SWT, hidup kita pasti berantakan. Yang kedua, buah manis kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin cinta, akan semakin sayang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin kenal semakin sayang. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri, "Man arafa rabbahu ahabbahu." Kata Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in. Tabi'in itu apa? Muridnya sahabat. Muridnya sahabat. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, "Man arafa rabbahu ahabbahu." Siapa yang mengenal Rabbnya, maka dia akan mencintainya. Semakin kita mengenal Allah SWT, kita akan semakin cinta sama Allah SWT. Ya. Taib. Saya tanya, pernah nggak kita merasakan malas dalam ibadah? Pernah, sering malah ya. Sering. Kenapa orang itu ya malas beribadah? Ini perlu kita tanyakan pada diri kita. Kenapa kita kadang malas dalam beribadah? Kok nggak semangat? Karena kita kurang mengenal Allah SWT. Andaikan kita mengenal Allah SWT, maka kita akan semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semakin cinta kepada Allah. Lihat Nabi Muhammad SAW. Tatkala dia menjadi orang yang paling mengenal Allah SWT, sehingga dia pun menjadi orang yang paling semangat dalam beribadah. Sampai-sampai pernah Nabi SAW ya sholat malam sampai bengkak kakinya. Saking lamanya beliau sholat. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling mengenal Allah SWT. Ana a'lamukum billah wa ahsyakum lillah. Kata Nabi, saya adalah orang yang paling mengenal Allah SWT dan paling takut sama Allah SWT. Kalau ada yang mengatakan, terus kenapa kita harus cinta sama Allah SWT? Kita cinta kepada Allah SWT karena dua hal. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk kita cintai karena dua hal. Pertama, Allah berhak untuk kita cintai karena banyaknya nikmat-nikmat Allah SWT kepada kita. Andaikan kita disuruh ngitung nikmat Allah SWT, gak bakalan sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 18. Surat An-Nahl itu sebagai faedah, salah satu namanya, nama lainnya adalah surat An-Ni'am. Dia disebut dengan surat An-Ni'am, nikmat-nikmat. Kenapa? Karena di dalam surat tersebut Allah SWT banyak menceritakan tentang nikmat-nikmatnya. Kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah SWT, gak bakalan kalian bisa menghitungnya. Banyak nikmat Allah SWT. Makanya kita jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh. Karena lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Diceritakan, pernah ada seorang datang kepada seorang ulama namanya Yunus bin Ubaid. Dia mengeluh tentang kemiskinannya. Mengeluh, susah cari pekerjaan ini. Sampai sekarang juga banyak orang ngeluh gitu ya. Ya.
Apa yang dikatakan oleh Yunus bin Ubaid? Dia mengatakan, maukah kedua matamu dibeli dengan 100.000 dirham? Dia bilang, oh enggak mau. Ya, bagaimana jika kedua tanganmu dibeli dengan 100.000 dirham? Enggak mau. Bagaimana dengan kakimu? Enggak mau. Ya, terus kejar terus. Akhirnya kata Yunus bin Ubaid, ya, saya rasa sebenarnya kamu ini adalah orang yang kaya. Cuma kamunya yang kurang bersyukur. Coba tadi, kalau mata 100.000 dirham gak mau. Ya, telinga, tangan, kaki, di total berapa coba? Ya, ada, gak tahu siapa namanya itu, orang kafir. Iseng dia pernah memperkirakan harga manusia. Ya, itu diperkirakan sama dia sekitar 60 miliar. Andaikan tubuh kita ini dijual gitu ya. Ini mata berapa, ini berapa. Iseng dia bikin perkiraan gitu. Ya, ternyata sampai tembus 60 miliar. Ya, 60 miliar. Coba nafas kita aja kalau beli berapa itu. Ingat pas corona, ya, untuk beli tabung untuk bisa bernafas saja, oh, mahal waktu itu. Ya, intinya, kenapa kita perlu cinta kepada Allah SWT? Kenapa kita harus cinta kepada Allah? Karena Allah banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Ya, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Ya, tidak ada satu nikmat pun kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama pernah mengatakan, tidaklah dihidangkan kepada seseorang makanan, lalu dia bisa memakannya dan bisa mengeluarkannya, kecuali telah terkumpul pada dirinya 90 macam nikmat. Itu baru cuma masalah makanan toh itu. Kita bisa makan, kemudian bisa mengeluarkan, itu sudah 90 macam nikmat terkumpul pada diri kita. Betapa banyak orang gak bisa cari makan. Mungkin karena miskin. Mungkin juga kaya, tapi gak bisa makan. Kenapa? Sakit ini, punya pantangan ini, ya kan? Banyak orang kaya, oh gak boleh makan ini, gak boleh ini. Oh, ini kolesterol, oh ini, banyak pantangannya. Yang kedua, bisa mengeluarkannya. Bayangkan aja kita makan tapi gak bisa mengeluarkan. Susah juga. Ya. Dulu ada seorang teman pernah cerita, ya, dia punya kerabat gak bisa ngentut. Itu operasi sampai 70 juta. Gara-gara gak bisa ngentut. Kita sering ngentut, prat-prat, ya, kurang bersyukur sama Allah SWT. Padahal itu nikmat dari Allah SWT. Andai kan kita gak bisa ngentut, wah, repot juga itu. Ya kan? Nah, jadi yang kurang itu adalah apa? Bersyukurnya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Benar kata Allah. Ya, jarang di antara hambaku yang bersyukur. Karena syukur itu, ayyul ihwa, bukan cuma sekedar kita mengatakan alhamdulillah berarti syukur. Enggak. Kata para ulama, syukur itu tidak terwujudkan kecuali dengan 3 hal. 1, bersyukur dengan hati. Ya, yaitu dengan mengakui bahwa semua nikmat itu semata-mata dari Allah saja. Kedua, syukur dengan lisan, yaitu dengan menyanjung Allah SWT. Alhamdulillah. Makanya kan kita sering dianjurkan oleh Nabi SAW. Habis makan, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Bersin, setelah bersin, alhamdulillah. Karena bersin itu nikmat. Kita bersin itu nikmat. Karena, orang kalau bersin itu kan makanya biasanya habis bersin apa? Pelong ya. Pelong. Karena hambatan-hambatan yang di hidung itu dihilangkan sama Allah SWT. Upil-upilnya itu hilang. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Yaitu dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah tersebut ya dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah. Kalau dikasih harta berarti hartanya dipakai untuk ya sedekah, untuk bangun masjid, untuk dakwah dan lain sebagainya.
Ya, kalau dikasih kesehatan, gunakan kesehatannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, kenapa kita perlu mencintai Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Karena kesempurnaan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini alasan berikutnya. Kenapa kita harus mencintai Allah? Karena Allah itu maha sempurna dan maha indah. Setiap kita pasti mencintai kesempurnaan dan keindahan. Ya kan? Ya. Kita senang sama pemandangan yang indah, barang-barang yang indah, ya, wanita yang cantik, laki-laki yang tampan, seneng gitu, ya, atau teknologi yang canggih, wah semakin canggih semakin menarik, ya. Padahal seindah apapun dunia ini pasti ada kekurangannya. Secantik-cantiknya wanita, kalau ngentut ya bau. Betul? Nah, artinya sesempurnanya dunia ini pasti ada kekurangannya. Tapi bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu sempurna segala hal. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala pantas untuk kita cintai karena Allah sempurna. Ya. Zatnya, syariatnya, nama dan sifat-sifatnya, ciptaannya, ya, sangat sempurna. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu adalah indah dan mencintai keindahan. Yang ketiga, buah manis mencintai Allah, buah manis mengenal Allah SWT. Dengan mengenal Allah SWT, kita akan semakin takut kepadanya. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah SWT di kalangan hambanya adalah al-ulama, orang-orang yang mengenal Allah SWT. Makanya tadi sudah kita sampaikan, ilmu yang sesungguhnya itu adalah ilmu yang menjadikan kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafa bi khasyatillahi ilma. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, cukuplah dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu. Yang keempat, buah manis mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan jalan menuju surga. Ya, kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah puncak kenikmatan dan surga dunia. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, sebagaimana dikutip oleh murid beliau Ibnul Qayyim, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasuki surga dunia ini, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa surga dunia itu? Yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tentram dalam ketaatan kepadanya. Itu surga dunia. Kalau kita tidak merasakannya di dunia ini, maka kita tidak akan meraih surga yang sesungguhnya. Ya. Baik. Selanjutnya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Apa jalan menuju ma'rifatullah? Ya. Kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengenal Allah yang benar ya. Karena sebagian orang itu ada yang mengartikan ma'rifatullah itu dengan definisi yang keliru. Terutama orang-orang tarikat, orang-orang tasawuf. Makanya ada istilah hakikat ma'rifat. Ya, artinya kalau sudah sampai pada tingkatan tertentu berarti apa? Sudah gugur. Ya. Makanya kata mereka al-arif la taklifalah. Orang yang kalau sudah sampai ma'rifat berarti
sudah tidak ada taklif, tidak ada beban. Maksudnya udah nggak sholat, nggak puasa, ya, udah gugur kewajiban, ya, udah gugur kewajiban. Padahal Rasulullah SAW itu orang yang paling tinggi ma'rifatnya. Ana a'lamukum billah, saya yang paling kenal sama Allah SWT. Tapi apakah gugur? Enggak. Rasulullah justru semangat. Makanya kalau ada orang ngaku sebagai wali, kemudian dia nggak sholat, nggak puasa karena merasa gugur, ini bukan wali Allah. Ini wali syaitan. Ini wali syaitan. Ya, jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Wali Allah itu malah semakin apa? Semakin semangat ibadah. Bukan malah kemudian gugur dari kewajiban. Jadi jangan kita terkecoh dengan istilah-istilah mereka. Ya, finish ibadah itu adalah kematian. Selama orang masih bernafas di dunia ini, berarti dia punya kewajiban untuk beribadah. Kata Allah dalam surat Al-Hijr ayat 99, apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Jadi kita selama masih hidup berarti berkewajiban untuk beribadah. Kapan kita sudah lepas dari ibadah? Kalau udah mati. Baik, bagaimana jalan menuju mengenal Allah Subhanahu wa taala ini? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ada dua cara. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dan para ulama yang lain. Yang pertama adalah dengan memahami dan meresapi, ya, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syar'iyah. Syar'i. Ayatullah syar'iyah. Yang kedua adalah dengan merenungi tanda-tanda Allah yang bersifat kauniyah. Apa itu tanda-tanda Allah syar'iyah dan apa itu kauniyah? Nanti kita jelaskan. Yang pertama adalah meresapi dan merenungi tanda-tanda Allah yang bersifat syar'iyah. Ya, ini memahami dan meresapi Al-Quran, hadis, keindahan syariat Islam. Itu kalau kita membaca Al-Quran, itu semakin akan memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya ikhwan, ya, hendaknya bagi kita untuk meluangkan waktu kita membaca dan merenungi Al-Quran. Bukan hanya membaca saja, tapi lebih daripada itu, yaitu apa? Tadabbur. Ini tujuan inti kenapa Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada kita. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih. Inilah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Tujuannya apa? Supaya mereka merenunginya. Bahkan Allah mencela orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Quran. Kata Allah dalam surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak merenungi Al-Quran? Ataukah hati mereka telah terkunci mati? Ya, dulu para nabi demikian juga para sahabat, ya, sangat bersemangat untuk mempelajari apa? Al-Quran. Karena dengan kita semakin membaca dan merenungi Al-Quran, kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perhatikan baik-baik, di dalam Al-Quran itu tidak ada satu lembar pun dalam mushaf Al-Quran kecuali di situ ada nama Allah. Setiap lembar di dalam Al-Quran pasti ada nama Allah SWT. Setiap ayat itu ditutup dengan nama Allah SWT. Gitu kan? Wa huwal ghafurur rahim. Ya, dan seterusnya. Untuk apa? Agar mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga makna memahami tanda-tanda Allah yang syar'iyah itu adalah dengan apa? Memahami keindahan syariat Islam. Masya Allah kalau kita perhatikan keindahan syariat Islam ini yang begitu sempurna, mudah, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Dan agama Islam ini begitu mudah.
Gak ada agama yang lebih sempurna daripada agama Islam. Coba dicek di agama-agama yang lain. Ada nggak yang mengatur sedetail seperti Islam? Gak ada. Dalam Islam itu Masya Allah. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ada aturannya Pak. Bahkan kita bersin ada aturannya. Bagaimana kita adabnya. Bagaimana kita menguap ada adabnya. Qadha'ul hajah ada adabnya. Tidur, makan, semuanya komplit. Itu kalau kita perhatikan, ya, menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena indahnya peraturan menunjukkan ya kesempurnaan yang membuatnya. Itu aturan Allah Subhanahu wa taala sangat indah. Beda sama aturan manusia. Tiap ganti pemimpin berubah lagi. Tapi kalau aturan Allah Subhanahu wa taala enggak, Masya Allah. Sejak dulu sampai kiamat nanti ya nggak bisa dirubah-rubah. Nggak bisa dirubah-rubah. Ya, karena agama Islam itu cocok untuk setiap waktu. Ya. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, cara yang kedua untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah merenungi tanda-tanda Allah yang bersifat kauniyah. Ya. Artinya merenungi alam semesta ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Langit tanpa tiang. Arsitek mana yang bisa bangun seperti langit? Coba. Sehebat-hebatnya arsitek, kalau bikin bangunan, ya pasti ada tiangnya. Kemudian pasti ada retaknya. Lihat langit, nggak ada retaknya sedikit. Dan nggak pakai tiang. Belum lagi bumi, belum lagi lautan, gunung-gunung. Cuma kita ini yang kadang lalai dari merenungi alam semesta ini. Ya, matahari terbit, matahari terbenam, tapi semua itu tidak menggugah kita. Bahkan matahari gerhana pun tidak menjadikan pelajaran bagi kita. Semuanya seakan-akan hanya alamiah berjalan, ya, sebagai fenomena alam saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita bencana demi bencana yang itu mestinya apa? Pelajaran bagi kita. Ada gempa, ada gunung meletus, ya, ada kebakaran, tsunami, gempa bumi. Itu semuanya adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Tidaklah kami mengutus tanda-tanda kekuasaan kami kecuali sebagai apa? Tahwif. Tahwif itu adalah peringatan bagi mereka. Tapi sayangnya kitanya yang lalai. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita hati yang hidup sehingga bisa mengambil pelajaran dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan hati yang keras, ya, sehingga tidak mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekitar kita. Bahkan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk tadabbur terhadap diri kita sendiri. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 21 kata Allah apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, apa kalian tidak berpikir? Lihat bagaimana Allah SWT menciptakan kita dengan postur yang sangat apa? Ya, bagus. Ciptaan yang sangat indah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam ciptaan yang paling bagus. Makanya jangan percaya sama teori Darwin yang mengatakan manusia itu dulu awalnya apa? Kera. Nah, ini bertentangan dengan ayat ini, Pak. Allah itu sudah ciptakan kita dalam penciptaan yang sangat indah dengan sebaik-baiknya. Kok malah beranggapan manusia dulu awalnya apa? Kera. Nah, kita ini diciptakan dengan sangat indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya tertata rapi, ya, bagaimana kepala di atas. Coba kalau misalkan kepala itu di bawah bagaimana coba? Semuanya kalau kita renungkan itu akan mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala hal itu terdapat tanda yang menunjukkan Allah itu esa. Yang terakhir, apa saja yang harus kita kenal
dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang perlu kita kenal dari Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya ada 4 hal yang perlu kita kenal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengenal keberadaan Allah. Jadi Allah itu apa? Ada. Itu wajib kita imani. Jangan sampai seperti orang-orang ateis yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Semua yang ada di alam ini tercipta tanpa pencipta. Ya, dan ini sudah diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat At-Tur ayat 35 kata Allah, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Apakah mereka itu diciptakan tanpa pencipta atau mereka sendiri yang menciptakan? Dua-duanya adalah mustahil. Yani dunia ini muncul begitu saja, nggak ada yang menciptakan, itu nggak mungkin. Atau dunia itu yang menciptakan dunia itu sendiri, itu juga nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Pernah dulu diceritakan, menarik, bahwa Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah ditantang debat oleh orang ateis. Ada orang ateis ngejak debat. Imam Abu Hanifah terkenal pinter apa? Debat. Nah, pas diajak debat, disanggupi sama Imam Abu Hanifah. Siap. Ya, dan beliau datang terlambat. Ketika ditanya, kenapa kamu datang terlambat? Takut apa gimana? Kata Imam Abu Hanifah, enggak. Tadi saya terlambat karena ada pemandangan yang bikin saya terlambat. Tadi saya lihat ada kapal, dia menaikkan penumpang sendiri, ya, naikkan barang sendiri, melawan ombak sendiri, nurunkan penumpang dan barang sendiri, nggak ada nahkodanya. Orang ateisnya bilang, wah mustahil itu. Mana ada kapal jalan sendiri tanpa ada yang nyetir, nggak ada nahkodanya. Ya. Akhirnya kata Imam Abu Hanifah, kalau kamu bilang itu mustahil, kapal saja mustahil, nggak ada yang nyetir, nggak ada yang nahkodanya. Apa yang mungkin dunia ini ya berjalan tanpa ada yang ngatur? Terus nggak jadi debat, Pak. Ya, nggak jadi debat, langsung kalah langsung. Ya, Masya Allah, Imam Abu Hanifah pintar debat beliau. Yang kedua, di antara yang harus kita kenal dari Allah SWT adalah mengenal nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu memiliki nama dan sifat-sifat. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang husna. Husna itu sigha mubalaghah, yang sangat indah. Makanya bagus sekali kajian materi yang disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar ya. Fiqhul asma'il husna, ini penting. Karena dengan kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, kita akan semakin apa? Cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar, maha melihat. Akhirnya apa? Itu menjadikan kita hati-hati dalam berbicara. Walaupun kita berbisik-bisik, walaupun kita mungkin berbicara yang tidak dipahami oleh orang ketiga, tapi Allah paham, Allah ngerti. Mungkin antum pakai bahasa Sunda, saya belum ngerti misalnya. Ya, bentar lagi ngerti insya Allah. Nah, misalkan nih ya, itu kita akan hati-hati. Walaupun misalkan si fulan nggak ngerti, Allah SWT ngerti. Kita misalkan tatkala menyadari Allah SWT maha mengetahui, maha melihat. Ya, maka kita walaupun tengah malam, istri kita udah tidur, anak kita udah tidur, kita akan takut sama Allah SWT. Ya, gak berani macam-macam tuh. Nah, mumpung gak ada istri nih, mumpung gak ada anak. Ya, chat deh sama akhwat yang lain. Nah, kita takut sama Allah SWT. Kenapa? Karena walaupun semua orang tidak melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Melihat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu namanya adalah Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rizki. Akhirnya apa? Kita nggak khawatir dengan rizki kita. Ya, apa yang menjadikan kita khawatir? Padahal kita yakin Allah itu adalah Ar-Razzaq. Demikian seterusnya.
Semakin kita kenal sama Allah SWT, nama dan sifatnya akan menjadikan kita semakin takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang perlu kita kenal dari Allah SWT adalah mengenal uluhiyah Allah. Ya, mengenal uluhiyah Allah SWT. Artinya kita yakin bahwa hanya Allah satu-satunya yang pantas untuk kita ibadahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Itu kalau kita belajar bahasa Arab ya. Kalau nanti belajar bahasa Arab, iyyaka na'budu, iyyaka itu namanya maf'ul bih. Objek yang didahulukan. Biasanya maf'ul bih itu di akhir. Ya, doroba Zaidun al-qalba. Zaid mukul anjing. Anjing itu yang namanya apa? Objek. Itu biasanya di akhir objek itu. Tapi dalam ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, objeknya malah didahulukan. Itu fungsinya adalah untuk al-hasr, pembatasan. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan kepada kita, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, bukan kepada yang lain. Bukan kepada wali, bukan kepada nabi, bukan kepada kuburan, bukan kepada pohon, hanya kepada Engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ya inilah tauhid, namanya tauhid apa? Uluhiyah. Ini tauhid yang paling inti. Ya, yang menjadi pergolakan antara nabi dan kaumnya dahulu. Kemudian yang keberapa? Yang keempat adalah mengenal rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah itu artinya perbuatan-perbuatan Allah. Ya, perbuatan-perbuatan. Kalau uluhiyah itu perbuatan hamba kepada Allah. Itu bedanya antara rububiyah dengan uluhiyah. Jadi kita meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan. Hanya Allah satu-satunya yang memberikan rezeki. Hanya Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Itu namanya rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb. Rabb itu artinya yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur, ya, yang merajai. Itu namanya Rabbil Alamin. Nah, ini harus kita kenal dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ayyuhal ikhwah wal ahwat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semuanya, menjadikan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin bergantung hanya kepada Allah semata. Baik, sebelum kita tutup, ini ada hadiah dari panitia. Apa ini? Baik, siapa yang bisa angkat tangan? TS Smart. Apa ini? Hah? Tablet. Masya Allah, tablet. Masya Allah, tablet. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan buah manis ma'rifatullah, mengenal Allah SWT? Ya, Pak. Baik, semakin dengan mengenal Allah hidup akan semakin tenang. Nah, siapa yang mengenal Rabbnya, dia akan semakin cinta kepadanya. Nah, yang ketiga, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat, mengenal Allah jalan. Masya Allah, barakallahu fiik. Fadhal. Tablet katanya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik, berikutnya
Eh, bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ayo, Pak. Mentadaburi ayat-ayat syar'iyah, ya, Al-Quran dan keindahan agama Islam. Nah, yang kedua, ayat-ayat kauniyah. Nah, ayat-ayat kauniyah itu seperti apa? Nah, ciptaan-ciptaan alam semesta. Nah, langit, bumi, barakallahu fiik. Fadhal. Barakallahu fiik. Masya Allah. Taib, gampang ini berarti pelajarannya. Bisa semuanya. Yang ketiga, apa saja yang perlu kita kenal dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian uluhiyah Allah. Kemudian yang keempat, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib. Masih ada lagi, tambahan lagi. Sebutkan tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Nah, membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuahkan amal. Yang ketiga, membuat kita semakin ingat sama akhirat. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib. Tadi kita sampaikan ada 4 intisari dakwah para nabi. Oh, tadi sudah, gantian yang lain. Antum mau angkat tangan apa dada-dada kan? Tauhid, taat kepada Rasul, takwa. Keempat apa? Istighfar. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, satu lagi. Betul. Gak mau dah? Ya, barakallahu fiik. Masya Allah. Kenapa kita perlu cinta dan wajib cinta kepada Allah SWT? Tadi kita sebutkan ada 2. Kenapa kita harus cinta sama Allah SWT? Kalau yang nyatet insya Allah bisa. Yang gak nyatet hilang kayaknya. Makanya perlu mencatat itu ya. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Siapa? Belum dapat? Belum? Oh ya dah. Banyaknya nikmat Allah SWT kepada kita. Betul. Nah, kesempurnaan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Nah, Masya Allah. Ini untuk ngetes, nyantol enggak pelajarannya. Nah, ya, apa ngantuk tadi? Sampai ada yang bawa kopi. Nah, ya. Baik. Demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.